A51018013. Saya mahasiswa PGSD UMS. Saya akan menyelesaikan tugas dari dosen saya bernama Bu Mingsi, dosen pengampu pendidikan inklusi. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan PowerPoint yang saya buat tentang materi pendidikan inklusi. Mohon dilihat dan dicermati ya teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua terkait dengan pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi terdiri dari pendidikan inklusi, yaitu pendidikan segregatif, pendidikan integratif, pendidikan inklusif, dan yang keempat, strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif juga terdiri dari kekuatan pendidikan inklusif, yaitu pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, sistem dukungan sekolah dan pemerintah, partisipasi orang tua, hingga pusat layanan klinis. Selain itu, terdapat penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar yang terdiri dari sistem penyelenggaraan identifikasi dan asesmen ABK, ketiga guru pendamping khusus, yang keempat ada program perencanaan individual atau PPI, yang kelima ada desain kurikulum dan pembelajaran, dan yang terakhir ada evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari 1. ABK tunalaras dan tunadaksa, ABK tunanetra dan tunarungu, ABK tunagrahita, ABK berkebutuhan belajar, disleksia, disgrafis, dan diskalkulis. Yang kelima ada anak ABK lambat belajar. Yang keenam ada ABK cerdas istimewa dan bakat istimewa. Dan yang ketujuh ada ABK autis. Dan ke-8 ada ABK ADO dan ADHD. Ini adalah mapping dari pendidikan inklusi yang meliputi anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi, kekuatan pendidikan inklusi, dan penyelenggaraan pendidikan. 1. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan program pendidikan yang diberikan pada ABK agar mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti siswa lainnya. Strategi penyelenggaraan pendidikan inklusi berupa akomodasi dan modifikasi. Pendidikan segregatif merupakan layanan sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dari pendidikan anak pada umumnya. Bentuk pendidikan segregatif yaitu sekolah luar biasa SLB, sekolah dasar luar biasa SDLB. Pendidikan integratif yaitu sekolah yang memberikan kesempatan kepada ABK untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus, sehingga anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah reguler. Jenis pendidikan integratif yaitu ada integratif lokasi, fisik integratif dalam aspek sosial, dan integratif fungsional. Anak berkebutuhan khusus, tunalaras dan tunadaksa. Anak tunalaras mempunyai kebiasaan berbeda dari anak sebayanya, baik dari segi tingkah laku maupun emosi. Tunadaksa adalah individu yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Tunagrahita yaitu individu yang mengalami kekurangan dalam hal kecerdasan. ABK kesulitan belajar, anak yang mengalami kesulitan pada saat melaksanakan tugas di bidang akademik. Anak ABK lambat belajar, anak-anak keterbelakangan. Beberapa terjadi pada anak-anak sebelum masuk sekolah. Hal ini dikarenakan anak-anak mengalami kegagalan dan frustasi selama bertahun-tahun, sehingga akibatnya harga diri mereka dirusak secara serius.
Tunanetra dan tunarungu. Tunanetra yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunarungu yaitu individu yang memiliki gangguan pada pendengaran. ABK cerdas istimewa. Mereka yang memiliki kemampuan intelektual dan non-intelektual sehingga mengharuskan layanan pendidikan secara khusus. Ada ABK autis. Anak autis memiliki kebiasaan perilaku yaitu anak-anak tertarik dengan aktivitas mentalnya sendiri dan sukar dalam berbaur di lingkungannya sehingga tidak mampu berinteraksi dengan orang yang berada di sekitarnya. ABK ADD dan ADHD, gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian yang terjadi secara terus-menerus, impulsif atau berperilaku semaunya sendiri dan tanpa hiperaktif. Inilah penjelasan mengenai anak berkebutuhan khusus. Macam-macam anak berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Desain kurikulum dan pembelajaran. Desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan serta kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Desain juga harus realistis, layak, dan dapat diterima. Identifikasi dan asesmen ABK. Keperluan dari identifikasi yaitu penjaringan atau screening, pengalih tanganan, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Selain itu, juga terdapat sistem penyelenggaraan. Faktor penghambat masih ditemukan setiap kepala sekolah, guru, dan orang tua murid yang belum optimal dalam mengembangkan pendidikan inklusi di sekolah maupun di rumah. Faktor pendukung yaitu terdiri dari dukungan pihak sekolah dan luar sekolah. Pihak luar sekolah memberikan bantuan dana. Guru pendamping khusus. Dibutuhkan guru pendamping khusus yang sudah berpengalaman dan mampu dalam melayani ABK. Program perencanaan individual atau PPI yaitu suatu kurikulum atau program pembelajaran yang spesifik dibuat untuk ABK sesuai dengan kebutuhannya. Evaluasi pembelajaran dilakukan di akhir kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswanya. Kekuatan inklusi. Pembelajaran partisipan atau kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan dan berkelompok kecil. Ada sistem dukungan dari sekolah dan pemerintah. Peran sekolah dan guru juga diperlukan sebagai penyelenggaraan sekolah inklusi agar dapat mempersiapkan semua secara matang dan terencana. Kurikulum harus memuat semua jenis keberagaman, dapat meningkatkan kemampuan pengajaran, melakukan manajemen pendidikan, dan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari segi pemerintah, dukungan yang dapat diberikan yaitu seperti dukungan dana, penyaluran guru ABK yang profesional, dan lain-lain. Pusat layanan klinis merupakan layanan yang diberikan oleh pihak sekolah ialah layanan yang berhubungan dengan pendidikan kesehatan dan layanan kebutuhan dengan pemeliharaan kesehatan. Jenis pelayanannya ada dua, pelayanan kesehatan individual atau medical service, dan yang kedua ada pelayanan kurikulum publik, yaitu public health service. Yang terakhir ada partisipasi orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam pengaruh baik atau buruknya sebuah pendidikan dan betapa bangganya orang tua akan hasil positif anak yang melakukan pendidikan sehingga berprestasi terhadap apa yang telah dipelajarinya.
Salah satu fungsi orang tua yaitu utama mengawasi, mendidik, dan menjadi education. Fungsi education yaitu berkaitan dengan pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua ataupun keluarga melalui pengasuhan yang baik dari taman kanak-kanak hingga dewasa sehingga menimbulkan pola pengasuhan yang baik dari mulai taman kanak-kanak hingga dewasa dan menimbulkan sebuah kualitas yang dimiliki oleh anak. Penjelasan terkait kekuatan pendidikan inklusi yaitu terdiri dari pembelajaran partisipasi kolaboratif, sistem dukungan sekolah dan pemerintah, pusat layanan klinis, dan partisipasi orang tua. Sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.